Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Buru-Buru Singa dengan NPM 2205030138. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas pada materi penilaian berbasis kompetensi dan pelaporan hasil penilaian dalam program To Become Professional Teacher Training. Video ini dibuat sebagai bentuk pemahaman saya terhadap konsep penilaian berbasis kompetensi serta bagaimana hasil penilaian tersebut dilaporkan secara sistematis dan informatif. Penilaian berbasis kompetensi merupakan proses penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar siswa. Dalam penilaian berbasis kompetensi, terdapat 3 ranah utama yang dinilai itu. Yang pertama adalah ranah kognitif, yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan penguasaan pengetahuan. Yang kedua itu ranah afektif, yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan karakter peserta didik. Yang terakhir adalah ranah psikomotorik, yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan praktik peserta didik. Lalu penilaian ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, kemudian pengelolaan serta analisis data, hingga akhirnya dituangkan dalam bentuk pelaporan hasil penelitian. Pengelompokan penilaian berbasis kompetensi, yang pertama itu ranah kognitif, berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, hingga mengevaluasi dan mencipta. Bentuk penilaian ranah kognitif itu tes tertulis seperti soal pilihan ganda, isian singkat, dan soal uraian. Tes lisan untuk mengetahui pemahaman siswa secara langsung. Penugasan individu yang dikerjakan secara mandiri oleh siswa. Contoh penilaiannya berdasarkan penilaian kognitif, siswa mampu menjelaskan materi pelajaran dengan baik, menjawab soal dengan tepat, serta memperoleh nilai di atas kriteria KKM yang telah ditetapkan. Yang kedua itu yaitu ranah afektif. Itu berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan karakter siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Bentuk penilaian ranah afektif yaitu observasi sikap siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, penilaian diri dan penilaian antar teman untuk menumbuhkan sikap refleksi dan jujur. Aspek sikap yang dinilai itu meliputi disiplin dalam mengikuti pembelajaran, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, kerjasama dalam kegiatan kelompok, serta kejujuran dalam mengerjakan tugas ataupun ujian. Contoh hasil hasil penilaian menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap disiplin, aktif dalam pembelajaran, bertanggung jawab terhadap tugas, serta mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Yang terakhir itu adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan siswa dalam melakukan suatu aktivitas atau praktik secara langsung. Bentuk penilaian ranah psikomotorik yaitu praktik langsung sesuai dengan materi pembelajaran. Penilaian untuk kerja, penilaian proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu tertentu, penilaian produk yang dihasilkan oleh siswa. Contoh hasil penelitiannya itu siswa mampu mempraktikkan keterampilan sesuai dengan materi, runtut dan benar, serta menunjukkan hasil kerja yang baik. Setelah seluruh proses penilaian dilakukan, hasil penilaian tersebut disajikan dalam bentuk laporan hasil penilaian. Laporan hasil penilaian umumnya itu mencakup identitas peserta didik, hasil penilaian ranah kognitif dalam bentuk nilai atau skor, deskripsi siswa pada ranah afektif, hasil penilaian keterampilan pada ranah psikomotorik. Dengan adanya penilaian berbasis kompetensi dan pelaporan hasil penilaian, guru dapat menilai kemampuan peserta didik secara lebih menyeluruh dan komprehensif. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kompetensi siswa. Baik, demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih.